Amalan pertama yang dibiasakan oleh Nabi saat Ramadan itu banyak berbuat baik dengan bersedekah. Ya, sedekah, 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 sedekah. Karena itu di Sya'ban ini, ayo coba latihan supaya kebiasaan itu mudah didapatkan saat Ramadan. Nah, apa itu sedekah? Ini seringkali dipahami oleh sementara orang. Kalau sedekah itu sebagian memaknainya sudah menyiapkan uang, kasihkan kotak, berikan sedekah. Itu terbatas maknanya. Dalam bahasa fikih yang disebut dengan sedekah ini adalah kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik yang mungkin bisa kita kerjakan disebut dengan sedekah. Semua perbuatan baik. Jadi bentuknya tidak hanya lewat uang. Ada amalan fisik, itu sedekah. Maaf teman-teman, Anda keluar dari rumah tiba-tiba ada duri. Ya, ada kulit pisang, bukan hanya duri. Ada sampah yang menghalangi jalan. Tiba-tiba Anda ambil sampah itu, Anda ambil kulit pisang itu, kemudian Anda tempatkan di tempat sampah, buang ke tempat sampah. Itu sedekah. Ada pahala di situ. Anda datang ke masjid, tiba-tiba ada kotoran di situ. Atau ada botol aqua misalnya belum dibuang, Anda ambil, Anda simpan ke tempatnya, buang ke tempat sampah. Itu sedekah. Disebut dengan sedekah jasad. Ya, sedekah menggunakan perangkat tubuh kita, fisik kita. Ada yang kedua jenisnya, ya sedekah dengan harta maliyah. Misal, maaf sekali, ini jarang. Sedekah harta ini yang disebut dengan salah satunya infak namanya. Infak. Diinfak menggunakan materi, bisa dengan uang, bisa dengan pakaian, bisa dengan makanan, bisa dengan contoh dengan uang misalnya. Ini, saya itu kadang-kadang suka heran ya. Ini banyak orang sedekah itu hanya saat mendapatkan kelebihan harta. Padahal bahasa Al-Qurannya jadikan program. Jadi kalau bahasa Quran itu, niat mencari harta itu buat infak. Jadi bukan saat dapat harta baru infak, bukan. Cara berpikirnya kata Quran, kalau kamu ingin dimudahkan harta, maka kamu lihatkan, saya pengen cari harta itu supaya bisa cari amal soleh. Kalau cuma buat kumpulin harta, jangankan Anda yang beriman, yang nggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Coba lihat orang-orang tidak beriman, banyak yang kaya. Kerja, kumpulin harta. Kalau antum kerjanya cuma ngumpulin harta, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Gak ada perbedaan. Bayi aja sampai nangis tuh, ya. Makanya saat Anda ngumpulin harta, turun konsep di Quran. Buka Quran surah 28 ayat 77. Ya, Quran surah 28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wabtaghi fima atakumullahu daral akhirah. Kata Allah, hei kamu silakan cari harta. Ayo cari sebanyak-banyaknya. Nanti yang kamu dapatkan itu, kalau ingin diberikan oleh Allah mudah, niatkan untuk akhirat. Karena kenapa? Mungkin ada orang di antara kita yang rajin tahajud, antum belum bisa. Ada yang rajin puasa, antum belum kuat. Susul mereka dengan kemampuan antum mendapatkan harta. Nanti dari situ cari surga lewat harta. Infak. Tapi jangan dulu diinfakin, kata Allah, walatan sanasibaka minad dunya. Sebelum infak, cukupkan dulu kebutuhan keluarga Anda. Di infak itu dibagi dua. Satu infak untuk keluarga. Setelah cukup untuk keluarga, keluar cari surga antum sekeluarga. Misal, gaji Anda 30 juta. Amin. Oh. Gaji 30 juta, diukur-ukur kebutuhan rumah tangga 20 juta. Maka kalau kebutuhan Anda 20 juta, Allah kasih 30 juta, 10 jutanya itu untuk cari akhirat. Programkan zakatnya, infaknya. Jadi bukan infak dulu keluar, keluarga tidak diurus, tidak begitu. Awas, hati-hati. Di rumah dulu. Makanya ketika suami mencari harta bendanya didapatkan, kewajiban pertamanya infakkan dulu untuk di rumahnya. Makanya orang-orang beriman itu punya program infak. Sebulan punya program. Saya ini punya 30 ribu, nggak apa-apa, bagi 30. Anda kerja nih, kelebihan 30 ribu. Bismillah, niatkan keikhlasannya. 30 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 3. 1000, 1000, 1000 setiap hari. Setiap hari infak. Yang penting ikhlas, nggak apa-apa. Anda kerja dengan keringat Anda. Ya, 1 juta tidak ikhlas, 1000 ikhlas. Ikhlas itu yang punya nilai. Masih beruntung kata Allah lewat lisan Nabi yang dinilai keikhlasan, bukan kuantitasnya. Semakin banyak, semakin ikhlas, bagus. Kotak infak lewat, ngasih 100 ribu. 100, masuk. Yang 1000, jaga-jaga supaya nggak kelihatan. Ya, apalagi yang 1000-nya itu uang logam kan? Ya, supaya jaga supaya nggak bunyi.
kagak masuk. Itu bernilai. Jadi poin yang mau saya sampaikan, latihan dari sekarang. Di orientasi mencari harta itu bukan dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Udah kumpul keluar zakat selesai, bukan. Caranya begini, antum niatkan pengen zakat, niatkan pengen infak, cari. Setelah begitu, buatlah pemetaan infak selama bagi pos infak saya bulan ini ada 50.000, bagi sebulan sekian. Pos infak saya 3 juta, bagi setiap harinya masukkan sini. Bisa pindah-pindah. Nurul Bahri, pindah ke Al-Azhar samping, pindah lagi kemana, pindah kemana, cari anak yatim, kasihkan. Antum berangkat nih, yang berangkat tuh kadang-kadang gelap sebelum subuh. Cobalah antum jalan-jalan. Itu yang nyapu jalan tuh Allah. Dulu saya tuh masih berusaha lah, rajin keluar itu. Kadang pakai motor, lihat yang nyapu jalan Pak. Begitu antum lewat bersih, nggak ada sampah, itu kan ada yang nyapu tuh. Sebelum subuh, gak banyak orang tahu tuh. Kadang-kadang mereka sholat, sambil nungguin, ngulang-ngulang baca Quran, ada yang zikir, ada yang duduk. Cobalah antum dekati orang itu. Begitu antum berikan, walaupun cuma 5.000, berapa kalimat yang keluar di lisannya? Pak, makasih Pak, Bu, ya Allah, mudah-mudahan dibalas dengan surga, mudah-mudahan disehatkan, orang tuanya dimuliakan. Itu yang keluar cuma 5.000, tapi doanya untuk bapak anda, ibu anda, anak anda, keturunan anda, pekerjaan anda. Dan orang itu seketika didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah doa yang paling didengar diantaranya doa orang-orang susah? Begitu antum berikan, seketika nyampe ke aras, mengguncang aras, turun kepada anda. Cobalah cari yang demikian. Minimal, kalaupun antum gak berharap, ada ketenangan dalam jiwa. Beda antara antum titipkan dengan ngasih sendiri, itu lain. Berikan begitu keluar orang seperti itu, ya Allah. Indah sekali. Semoga selamat di perjalanan dia, tidak ada apapun dan sebagainya. Oh, itu indah gitu. Kenapa gak punya program begitu? Nah sekarang sebelum nyampe ke Ramadan, coba siapkan anggaran anda untuk Ramadan. Karena Ramadan itu unik. Nanti anda tuh akan punya getaran di hati. Tiba-tiba mencatat mana yatim, mana fakir, mana orang miskin. Kalau anggarannya nggak ada, apa yang mau dikasihkan? Dari sekarang siapkan. Bismillah, untuk Ramadan tahun ini saya akan nyari uang. Uangnya untuk akhirat. Tiap hari saya dunia 11 bulan. Sebulan yang akan datang saya siapkan akhirat saya. Anggaran saya nggak akan banyak-banyak. Misal, semampu anda. Yang 300.000, 300.000. Yang cuma punya 3.000, 3.000. Yang 3 juta, 3 juta. Bismillah, siapkan. Hari pertama, keluarkan. Hari kedua, sini. Hari ketiga, itu pahalanya. Khusus untuk Ramadan, kali lipat hari biasa. Anda sekarang infak 700 kali lipat. Infak kali 10 kali lipat lagi. Hadisnya Qudsi. Kitabus Siyam Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Kullu amal ibni Adam. Semua amalan anak Adam, yudha'af, akan dilipat gandakan. Min asyratin ila sab'i mi'atin. Dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali